Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pada pagi hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kalian harus belajar di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Matan pembelajaran pada tema 4 ini terdiri dari Bahasa Indonesia, kemudian IPA, dan IPS. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang inti cerita dalam buku sastra. Ya, dalam buku sastra, dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa cerita, dan inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Yuk kita perhatikan penggalan cerita berikut ini. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Berdasarkan cerita tersebut, yuk kita temukan yang pertama tokoh dalam cerita, yang kedua peristiwa yang terjadi, yang ketiga inti cerita. Ya, tokoh ceritanya dari cerita di atas adalah Pak Kadir dan para petani yang lain. Kemudian peristiwa yang terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Kemudian apa inti ceritanya? Inti ceritanya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Sekarang kita membahas materi IPA, dampak pemanfaatan teknologi bagi kehidupan alam. Bagaimana penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam? Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Tentu kalian tahu, nelayan itu adalah pekerjaannya menangkap ikan. Dalam teknologi yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan, terdiri dari dua, antara lain teknologi tradisional dan teknologi modern. Bagaimana sih teknologi tradisional itu? Ya, seperti apa? Teknologi tradisional itu menggunakan jala atau jaring, terbuat dari serat tumbuhan atau hewan. Kemudian,
Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dihaluskan dengan tali dan mata pancing. Kemudian bubu. Bubu, alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar laut atau sungai. Kemudian tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Teknologi modern itu seperti apa? Contohnya menggunakan bom. Bom merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Kemudian yang kedua, pukat harimau. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding dengan jaring tradisional. Sekarang, perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Kita dapat melihat dalam diagram Venn, diagram Venn berikut ini. Nelayan tradisional. Perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin. Nelayan tradisional menggunakan peralatan tangkap sederhana, sedangkan nelayan modern menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaannya adalah sama-sama mencari ikan, kemudian menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Jadi, apabila nelayan berlayar, itu membutuhkan perkiraan cuaca dan gelombang laut agar apa? Agar selamat. Bagaimana dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam? Dampak positifnya, teknologi tradisional yang pertama tidak merusak ekosistem. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan mudah didapatkan. Kemudian teknologi modern, hasil tangkapannya lebih banyak, menghemat tenaga karena menggunakan peralatan yang modern. Kemudian, apa dampak negatif bagi pemanfaatan teknologi tradisional? Dampaknya, hasil tangkapan sedikit karena tergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan sederhana. Kemudian, teknologi modern. Dampaknya yang pertama merusak keseimbangan alam. Yang kedua, menghabiskan peralatan karena menggunakan alat yang dibuat oleh pabrik. Jadi tidak menghemat biaya pada teknologi modern. Kemudian, jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, konsumsi, dan distributor. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan kegiatan produksi ini dilakukan oleh produsen. Contohnya mencari ikan, membuat sepatu, merakit kendaraan, bercocok tanam,
dan lain-lain. Kemudian kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut ini. Ya, di situ ada kegiatan menjala ikan. Ini adalah kegiatan produsen. Kemudian ikan dijual oleh distribusi. Sini ada penjual menyalurkan barangnya dan dijual oleh penjual ke konsumen. Kemudian konsumen yang memakan ikan tersebut. Jadi di sini ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distribusi, tempat penyaluran ikan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Produksi contohnya adalah petani teh. Bisa juga pabrik teh. Itu contoh dari kegiatan ekonomi produksi. Kemudian yang kedua, distribusi. Distributor teh. Ya, distribusi dia menyalurkan barang atau pedagang teh, itu namanya juga distribusi. Kemudian kita minum teh, itu kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang tema 4. Ya, semoga kalian dapat mengerti apa yang telah dijelaskan tadi oleh Bu Guru. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.